Halo brother, kembali lagi di channel Samporna Review. Kali ini saya kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film yang menurut saya pribadi cukup mengerikan berjudul Butcher 2020. Film ini bercerita tentang teror kopet yang menimpa sekelompok anak muda sepulang libur panjang musim panas. Penasaran dong, akankah mereka berhasil selamat? Okelah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silakan support aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kakak beradik psikopat bernama Owen dan Oswald yang baru saja selesai memakamkan ibunya. Di tengah kesedihan, perhatian mereka pun teralihkan pada sebuah mobil yang mogok. Lantas tanpa basa-basi, Owen langsung memberi kode pada adiknya untuk segera beraksi. Sementara di mobil, Steve bergegas keluar untuk mengecek mesin mobilnya yang is dead. Namun di saat itu pula, Sam yang menunggu di dalam mobil terlihat was-was saat merasakan keberadaan seseorang dari arah semak-semak. I think someone's out here. Oh my God. Setelah tersadar kembali, kini perempuan itu tengah disekap di sebuah ruangan oleh seorang psikopat kakak beradik bernama Owen dan juga Oswald. Dan yang lebih parahnya lagi, kedua psikopat itu tidak langsung membunuh si wanita mereka, kemudian mengurungnya di sebuah kandang seperti anjing peliharaan. So, tell us what it's like to be 25. Of course she's gonna care. 25 years from now, Are they going to be as bored as you? Kemudian Shin beralih pada perjalanan sekelompok anak muda setelah pulang berlibur, namun kini mereka mengalami kendala. Setelah mobil mereka mogok di tempat yang sama seperti Steve dan Sam, di tengah rasa kesal Mike langsung mengecek mesin, sementara Chris malah sibuk ngevlog. Menyadari radiator mobilnya bocor, Mike langsung mengajak pacarnya yang bernama Jenna untuk mencari bengkel terdekat, namun Jenna yang merasa malas menyuruh Mike pergi sendirian. whoa, where you going? Melihat Mike yang berjalan sendiri, Taylor yang merasa kasihan langsung izin pada si pacar Chris untuk menemani Mike. Sesaat kemudian Mike pun heran dengan Taylor yang meninggalkan Jenna bersama Chris di mobil. Seketika Mike pun overthinking, takutnya Jenna berselingkuh dengan Chris. Shit tickets. Namun ketika berjalan, ternyata diam-diam Mike dan Taylor malah berselingkuh dari pasangan mereka masing-masing. Bahkan sampai melakukan adegan maksiat di tengah hutan. Ketika sedang melakukan iclik, Mike baru sadar bahwa sepertinya ada orang lain yang mengamati mereka dari kejauhan. Maka dari itu mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Heard about Jenna finding out. Yeah, but I'm not the one who's supposed to be your best friend. She finds out, she'll just blame. Kembali pada Mike dan Taylor. Setelah jauh berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di sebuah bengkel dan pom mini. Hello? Morning. Rupanya bengkel ini adalah milik Owen psikopat. Ia pun terlihat senang saat melihat dua mangsa yang menggiurkan. Hingga setelah Mike memberitahukan kendala yang mereka alami, Owen langsung menghubungi rekannya yang bernama Will untuk menderek mobil mereka. Lantas saat Owen akan mengakhiri panggilan, ia pun semakin senang saat Mike memberitahu jika dua teman mereka saat ini sedang menunggu di mobil. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan Owen, psikopat meminta Will untuk segera menjalankan tugasnya. Lantas Owen meminta Mike dan Taylor untuk menunggu saja. But whatever. Anehnya tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada seorang pria tidak dikenal yang langsung memotretnya. Ketika Chris memeriksanya, si orang tadi sengaja menjatuhkan foto berisi Mike dan Taylor yang sedang berciuman. Hal ini tentu saja membuat Chris dan Jenna langsung sedih karena tidak menyangka pacarnya sudah berselingkuh dengan temannya sendiri. Dan tidak lama setelah itu, psikopat Oswald datang dengan menyerang Chris. Mengetahui hal itu, Jenna langsung kabur.
Sementara itu, Owen dengan mobil buluknya terlihat menuju sarang kopet sambil membawa Taylor yang pingsan. Sementara itu, Jenna yang melihat mobil melintas langsung berteriak meminta bantuan. Tanpa tahu jika Owen adalah psikopat, Jenna langsung meminta Owen untuk mengantarnya ke kantor polisi. Namun karena kantor yang jauh, Owen menawarkan telepon di rumahnya. So there's a phone inside. Go on in. Melihat foto para korban sontak membuat Jenna syok parah hingga sesaat kemudian dengan menodongkan senjata dor-doran Owen, psikopat meminta Jenna untuk menuruti semua perkataannya dan jika tidak ia akan melakukan shoot door. Dan sebagai permulaan, Owen meminta Jenna untuk membawa bungkusan di mobilnya. Setelah tersadar, Jenna dan Taylor mendapati keadaan diri mereka sedang disekap di sebuah ruangan menyeramkan. Di sana juga ternyata psikopat Oswald sudah membawa tubuh Chris. Kemudian dengan sadis, Owen langsung membunuh Chris tepat di depan mata mereka. Setelah itu, Oswald langsung membawa jasad Chris guna dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Ketika Oswald tengah sibuk memutilasi tubuh Chris dan Owen pergi keluar rumah, Oswald tanpa sengaja mendengar suara kegaduhan di dalam ruangan penyekapan dan ketika dicek ternyata Jenna dan Taylor sudah berhasil kabur dari sana. Dia kemudian mengurung Oswald di ruangan tersebut. Setelah berhasil mengurung Oswald, Jenna dan Taylor langsung ngiprit lari tunggang langgang. Di saat itu pula Oswald yang berasa digoblok-goblokin langsung mendobrak paksa pintu tersebut. Hingga setelah berhasil keluar, ia langsung membawa sebilah pusaka saktinya. Sementara itu Owen yang sampai di bengkel langsung menyetrum Mike sampai sadar. Seems I can't have you give me any trouble, though. And he's doing. Well, Michael, that's the real question. Kembali pada Taylor dan Jenna, setelah ngiprit menembus semak-semak belukar, akhirnya mereka bertemu dengan si tukang derek. Lantas mereka langsung meminta bantuan agar bisa secepatnya pergi dari tempat ini. Mendengar hal itu, si botak meminta mereka untuk segera masuk ke mobil. So, that's the last fucking thing I want to talk about right now. Seketika Jenna dan Taylor panik saat Will menghentikan mobil di tempat terpencil. Hingga sesaat kemudian, Will yang bersenjata pistol-pistolan langsung meminta Jenna dan Taylor keluar dari mobil. Rupanya Will merupakan bagian dari kaki tangan si kopet Owen. Kemudian Will langsung menggiring Jenna dan Taylor menuju sarang kopet. You gotta just do what you're told. Bagaikan disabet samurai, Taylor pun sekarat sambil menahan Mules ekstrim hingga di ujung hayatnya Taylor pun meminta maaf pada Jenna atas semua kesalahannya. Sekembalinya ke sarang kopet, Will menanyakan keberadaan adik bungsu Oswald yang bernama Osko. Oswald pun berkata jika saat ini Osko sedang terkurung di kamarnya. Rupanya suara aneh yang Sam dengar adalah suara Osko si bungsu kopet yang berusaha kabur. Untungnya ketika Oswen dan Oswald sedang berdebat, tanpa sepengetahuan mereka, Jenna sudah menyembunyikan sebilah pisau. I do call the shots around here. Setelah itu mereka mengurung Jenna dengan disatukan dengan perempuan yang kita lihat di awal film tadi. Perempuan itu kita panggil aja si Jessica. Jenna sempat membuka tali yang mengikat tangan Jessica. Namun ketika tali sudah terlepas karena sudah tidak sanggup hidup diperbudak seperti itu, kemudian Jessica langsung bunuh diri menggunakan pisau tadi.
Oswald yang sudah lama berharap menjadi seorang ayah, dia pun langsung mengamuk, bahkan menghajar Jenna sampai pingsan. Owen merasa bahwa kematian Jessica adalah ulah dari adiknya. Maka dari itu, Owen langsung memarahi Oswald menggunakan kata-kata kasar. Kesempatan itu digunakan oleh Jenna untuk melarikan diri. Sampailah dia di mobil milik Owen dengan menemukan Mike yang ternyata masih hidup. Go ahead, we have to get out of here. Awalnya mereka ini mau kabur saja dari tempat tersebut, namun karena sudah merasa dendam, kemudian Mike mengambil senapan milik Owen dan dengan gagal dia pun berhasil membunuh Owen. We can go now. Oswald! Oswald! Sayangnya Oswald datang dengan membunuh Mike menggunakan pistolnya. Untungnya Jenna juga datang membantu dengan membunuh Oswald dengan cara membacok bagian kepalanya. Ternyata selama ini ada seorang monster yang telah dikurung selama beberapa tahun dan tidak pernah dikeluarkan. Monster itu lalu diperintah oleh Oswald dengan disuruh membunuh Jenna. Bye-bye. You go. Ketika Jenna berusaha kabur menggunakan mobil, Oswald lalu membidik kepala Jenna dan Jenna pun langsung tewas di tempat dan film pun selesai.